Kasus positif corona di DKI Jakarta tidak menunjukkan gejala melandai, tapi terus memecahkan rekor dan beberapa kali menjadi wilayah dengan jumlah positif tertinggi. Selama masa PSBB transisi, angka ini terus bertambah. Bahkan angka penularan corona di DKI sempat memecahkan rekor penambahan terbanyak dalam satu hari dengan 441 orang. Belakangan juga diketahui ada klaster baru di Jakarta Barat karena ada acara tahlilan. Menanggapi hal tersebut, Anies justru bersyukur karena dengan angka kasus yang semakin banyak, berarti pihaknya sudah berhasil mengidentifikasi para pasien. Terlebih lagi, orang-orang yang terpapar tidak memiliki gejala. Kami justru merasa bersyukur sekali bisa menemukan warga yang positif di saat mereka tak menyadari, kata Anies. Anies berpendapat, dengan demikian, pasien langsung bisa diisolasi mandiri dengan cepat dan penyebaran virus corona yang dialami pasien bisa putus. Daripada mereka enggak tahu, pulang ke rumah, menularkan orang tuanya dan menularkan ke lingkungannya, katanya. Mengenai angka positif di DKI Jakarta yang tetap tinggi, Anies mengatakan, akhir-akhir angka persentase positif dibandingkan dengan jumlah tes atau positivity rate mengalami peningkatan. Kenaikan persentase ini adalah sebuah bentuk upaya memutus mata rantai penularan corona. Jadi angka positivity rate ini kita lihat sebagai usaha menyelamatkan warga. Mudah-mudahan dengan kita lebih banyak, maka lebih cepat putus mata rantainya, kata Anies. Ya, kita salut dengan Anies yang mampu mencari kalimat-kalimat untuk bahan ngeles di saat kondisi seperti ini. Memang sudah bukan rahasia lagi kalau dia ini adalah tokoh yang sangat piawai memainkan kata-kata dalam setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Mungkin tidak mudah menjadi seperti Anies, tidak mudah menebalkan kulit muka, tidak mudah memberanikan diri ngeles dengan cara yang hebat seperti itu. Ini luar biasa memang. Bedanya Surabaya dengan DKI Jakarta. Ketika Surabaya mengalami angka lonjakan positif virus corona, pemimpinnya panik, bahkan wali kotanya pernah panik, sedih, marah-marah hingga menangis. Sedangkan DKI Jakarta ini terasa sangat istimewa karena gubernurnya begitu positif thinking dan justru bersyukur. Reaksi ini seolah membuktikan kalau Anies selalu berubah-ubah dalam menanggapi wabah ini. Dulu, Anies mengklaim penyebaran virus corona di Jakarta sudah terkendali. Dia juga menyebut bahwa telah melewati puncak pandemi corona dan menjadi kado hari ulang tahun ke-493 DKI bagi masyarakat Jakarta. Selanjutnya, Anies juga pernah mengingatkan masyarakat Jakarta untuk tidak menganggap enteng saat menghadapi wabah corona. Hal ini dikatakannya saat menanggapi hal seminggu 3 kali DKI Jakarta mencatat rekor baru penambahan harian kasus positif corona beberapa waktu lalu. Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus, sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake. Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali di dalam rumah. Kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua yang akan merasakan kerepotan bila situasi ini berjalan terus, kata Anies. Dan sekarang, ketika DKI kembali memecahkan rekor, justru bersyukur pula. Gimana nih ceritanya? Reaksi dan tanggapan berbeda terus dan bikin bingung. Bersyukur, terkendali, atau mau tarik emergency brake? Memang kesadaran dan kedisiplinan warga juga penting dalam memutus rantai penularan wabah corona. Kita masih melihat banyak yang tidak peduli dengan soal ini, tidak pakai masker dan tidak jaga jarak. Padahal apa susahnya pakai masker? Potensi penularan antara 2 orang hanya 1,5% kalau keduanya memakai masker. Bandelnya, warga yang menjadi salah satu sebab angka positif corona di Indonesia akan menuju angka 100.000. Jepang yang warganya disiplin dan sangat menjaga kebersihan saja masih bisa terinfeksi, apalagi negara yang warganya tidak disiplin. Di sisi lain, Anies sebagai gubernur juga harus ikut tanggung jawab. Ini membuktikan Anies masih belum berhasil menurunkan angka positif corona di wilayahnya. Ini tidak heran lagi sih, lihat saja era di atas banjir. Malah bikin pusing dan geleng kepala. Masih bisa bersyukur pula, luar biasa dahsyat. Bagaimana menurut Anda?